Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada 3 hasil cetak ya dari 3 printer. Ini punyanya Canon G1020. Ini tinta pigmen. Ini dari printer Epson ya, ini Epson L3210 dye base ya. Kemudian ini dari Canon G2010 ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi sekedar mengulang ya. Kemarin kalahnya Epson itu dari ini ya. Sekedar mengulang ya, ini kan 100, 90, 80, 70, 60, 50. Sorry ya. 90, 80, 70. Ini berapa ini? 50 ya, 40. Nah, ini enggak begitu jelas, guys. Kemudian ini Canon G2010, guys. Nah, ini kan kelihatan, guys ya. 60, 50, 40, 30 sampai di ini kan kelihatan, guys. Gitu loh, guys. Jadi ini sampai 20 10 itu kelihatan. Ini ke angka 20-nya agak kabur, guys. Terus ini masih ori ya. Ini ori. Ini tinta ori KW. Ini tentu saja masih kelihatan, guys ya. Jadi ini untuk akurasi warna kemarin saya bilang sama ya di kertas biasa ya. Ini memang dari sini yang paling bagus ya untuk kertas biasa itu mana ya? Bentar, guys. Yang Canon ini sama ya, bisa dibilang sama. Bisa dibilang sama, ini sama ini bisa dibilang sama ya. Padahal ini KW ya. Ini tinta ori. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang pas ya. Ini sama ini bisa dibilang sama di kertas biasa. Yang Epsonnya memang dia agak pudar ya. Maksudnya bukan pudar sih. Detailnya itu ya. Detailnya di sini saja dia kalahnya. Untuk yang lain bisa dikatakan tidak signifikan gitu ya. Untuk yang lain bisa dikatakan tidak signifikan. Cuma ketika di kecil-kecil ini dia kurang detail gitu aja. Terus saya tes pakai semprotan gas. Pakai semprotan ini ya. Apakah kira-kira ini luntur? Oke. Dan ini guys. Oke. Dan ini guys. Berkali-kali guys ya. Oke guys, yang Canon G2010 ini luntur guys. G2010 ya. G2010 luntur ya. Ini G2010 luntur. Epson L3210 luntur. Tentunya untuk yang Canon G1020 dia yang hitam ini pigmen, jadi tidak luntur guys. Ini kelebihan pigmen ya. Memang basicnya pigmen untuk tinta hitam. Jadi rekomendasi saya untuk kantor sebaiknya pakai yang seri pigmen. Kalau di Epson itu yang Durabright itu, tapi dia agak mahal ya di Epson. Ya ini guys ya, luntur. Kelihatan ya, sudah nggak membentuk tulisan. Ini tidak membentuk, ini juga luntur. Yang ini tahan guys. Loh, masih bagus guys. Rekomendasi untuk surat perjanjian, surat kontrak yang terutama yang bermaterai, yang perjanjian lah ya, berkaitan dengan materai, dengan hal-hal penting, pakailah pigmen atau Durabright. Kalau di Epson itu Durabright. Kalau di Canon ini murah, ini 1.500 ya, 1.500.000 dapat tinta pigmen G1020. Yang ya maksudnya itu yang paling bawah, kelas paling bawah G1020 sudah pigmen. Ini ya kelebihannya untuk surat menyurat, perjanjian dan lain-lain yang membutuhkan agar tidak luntur terkena hujan, terkena air. Ini rekomendasi Canon karena murah ya, maksudnya yang murah. Ini rekomendasi saya G1020. Kalau kakaknya ini G2020 ya, bisa scan copy. Yang ada wifi-nya, wireless-nya itu G3020. Kemudian naik lagi itu 4020 ya. Kira-kira begitu. Jadi rekomendasi guys. Kalau saya yang tinta dye base ini kurang rekomendasi. Untuk surat perjanjian itu memang butuh yang anti air gitu ya.
Kemudian untuk kekuatan roller ini kan jelas ini Canon menang. Epson rollernya kurang kuat. Canon menang rollernya, roller penarik kertas ya. Jadi kertas tebal itu dia kuat di Canon. Tapi untuk daya tahan print misalkan di atas 100 ya, mencetak berturut-turut di atas 100, kalau Canon hendaknya di jeda sekitar ya agar dingin, print headnya agar dingin, kemudian cetak lagi tidak masalah. Oke ya. Kalau ini kan head free, jadi Epson itu head free, jadi kalau di atas 100 dia terus gitu tidak masalah. Kalau ini thermal printer Canon, maka kalau thermal printer kan panas, jadi dia harus di jeda ya. Kalau 100 lembar berhenti dulu, kemudian print lagi, misal 100 lembar lagi gitu ya. Kalau kantor saya pikir tidak sampai 100 lembar lah barangkali ya. Kalau kantor besar pun barangkali ya misal 200 lembar itu pun saya pikir tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan ya di jeda itu aja ya. Karena ini pigment guys. Oke ya. Ini tinta KW. Ini bagus guys. Oke, semoga bermanfaat guys. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.